Halo semua, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Badland Hunters tahun 2024 yang dibintangi oleh the one and only Mamang Donlie yang pastinya akan menempeleng semua musuhnya. Bercerita tentang seorang pemburu binatang buas yang harus melawan pasukan khusus, tentara bayaran, gangster, polisi, TNI, pemuda Pancasila, dan lain-lain demi menyelamatkan keponakannya yang diculik. Menariknya, film ini memiliki tema distopia yang artinya menggambarkan keadaan dunia yang jauh lebih buruk daripada keadaan saat ini. So, tanpa lama-lama lagi, siapkan anu kalian semua dan inilah dia Badland Hunters. Film dimulai dengan keadaan yang cukup mencekam, di mana ada seorang dokter bernama Yang Gizu telah membunuh asistennya karena menghalangi eksperimen ilegalnya. Ternyata eksperimen itu adalah ingin menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati, yang bernama Soyun. Saat akan menyuntikkan serum eksperimennya, tiba-tiba atasannya datang bersama pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkapnya. Melihat itu, para pasukan khusus pun langsung melepaskan tembakan, dan saat akan menangkap Gizu, inilah yang terjadi. Gara-gara gempa besar itu, seluruh kota hancur dan membuat sebagian besar populasi manusia menjadi korban. 3 tahun kemudian, dunia sudah berubah total, di mana populasinya telah menurun drastis. Karena terjadi kemarau panjang dan kelaparan setelah gempa itu, semua sumber air dan makanan telah habis, sehingga manusia harus bertahan hidup dengan segala cara. Bahkan ada yang terpaksa menjadi kanibal. Akan tetapi, sebagian orang mencari makan dengan berburu binatang buas, seperti yang dilakukan oleh pemuda bernama Jiwan ini. Di sini dia terlihat sedang membidik seekor buaya darat yang berukuran sangat jumbo. Ketika buaya itu telah tumbang, Jiwan mendekatinya secara perlahan untuk memastikan lagi kalau binatang sasarannya benar-benar sudah mati. Tapi ternyata buayanya masih hidup dan langsung mengejar Jiwan saat itu juga. Tidak berselang lama, ada seorang bapak-bapak yang tiba-tiba menarik buntut buaya itu dan langsung memenggalnya. Dan bapak-bapak brutal ini adalah Mamang Donlie, tapi di sini sebut saja Mamang Namsan. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Suna. Walaupun tidak mandi selama 3 tahun, dia tetap glowing dan good looking. Di gubuknya yang sederhana, Suna hanya tinggal bersama sang nenek. Seluruh keluarga mereka telah tewas akibat bencana itu. Suna berhasil bertahan hidup bersama neneknya hingga mereka sampai di sebuah desa yang warganya saling membantu satu sama lain. Bahkan di desa itu sudah ada pasar untuk jual beli bahan makanan, seperti yang dilakukan oleh Namsan dan Jiwan. Di sini, mereka bertahan hidup dengan menjadi tukang daging. Kali ini mereka berdua sedang menjual daging buaya yang baru saja mereka tangkap. Tapi karena sistem keuangan dunia telah hancur, mereka kembali menggunakan sistem barter seperti zaman dahulu. Artinya benda seperti emas dan bitcoin sudah tidak ada harganya lagi. Maka dari itu, Namsan menolak perhiasan milik salah satu janda yang ingin membeli buntut buaya. Buntut buaya lezat mau ditukar sama emas, yang bener aja, Rudi Gong. Tidak berselang lama, Suna dan neneknya datang untuk membeli daging kepada Namsan. Di sini terungkap kalau Namsan adalah orang yang telah menyelamatkan Suna ketika gempa besar terjadi. Sejak saat itu, Suna pun menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri. Namun tidak lama kemudian, desa itu kedatangan gerombolan gangster gembel. Akan tetapi, kocaknya mereka mengaku sebagai polisi. Mereka kemudian menangkap beberapa warga yang dituduh sebagai penjahat. Tidak berhenti di situ, mereka juga ingin menangkap Suna karena terpesona dengan kecantikannya. Jiwan yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Dia langsung menerjang para jamet itu demi menyelamatkan gadis yang sangat dia sukai. Tapi sayangnya, dia malah dikeroyok dan diajar habis-habisan oleh para gangster itu. Melihat itu, Namsan akhirnya turun tangan dan menempeleng salah satu jamet hingga mental. Hal itu membuat jamet lainnya marah dan mengeroyok Mamang Namsan. Tapi seperti biasanya, hanya berbekal doa ibu, Namsan dengan tangan kosong mampu melumpuhkan mereka semua. Dari salah satu jamet terkuak fakta bahwa ternyata mereka semua adalah anak buah dari Tiger, salah satu musuh lama Mamang Namsan. Saat diinterogasi, Namsan melihat botol milik si jamet yang berisi air bersih. Sontak Namsan pun bertanya dari mana si jamet mendapatkan air itu. Jamet itu pun menjawab kalau dia mendapatkannya dari sebuah apartemen yang tidak roboh setelah gempa. Setelah mendengar penjelasannya, Namsan melepaskan para gangster dan melarang mereka untuk datang ke desanya lagi. Setelah tahu identitas Namsan, para gangster itu pun langsung gemetar ketakutan. 남산. 그 남산.
Ketika mereka pergi, Jiwan mengajak Namsan untuk pergi ke apartemen yang disebut oleh para gangster tadi. Akan tetapi Namsan tidak terlalu yakin dengan perkataan mereka. Lalu tiba-tiba mereka melihat beberapa orang berpakaian rapi yang sedang mengunjungi gubuk milik Suna dan neneknya. Karena curiga, Namsan dan Jiwan pun langsung mendatangi mereka. Ternyata mereka adalah penghuni apartemen yang ingin mengajak Suna dan neneknya untuk tinggal di sana. Selain itu, salah satu dari mereka mengaku sebagai seorang guru yang bertugas mendidik anak-anak Korea yang selamat dari gempa. Tentu saja semua itu dilakukan demi masa depan negara tersebut. Bu guru itu juga menjelaskan bahwa di apartemen tersebut ada banyak makanan serta air bersih. Tidak hanya itu, dia juga bisa bersekolah bersama para remaja lainnya. Mendengar penjelasan bu guru, akhirnya Suna dan neneknya memutuskan untuk ikut ke apartemen. Tanpa membuang waktu, mereka pun berpamitan kepada Namsan dan Jiwan. Suna memberikan hadiah perpisahan kepada Jiwan, yaitu gambar Jiwan ketika sedang memburu binatang buas. Sontak Jiwan pun langsung salting brutal. Malam harinya, Jiwan lagi-lagi mengajak Namsan untuk ikut tinggal di apartemen. Namun Namsan kembali menolak karena tempat itu hanya untuk orang-orang terpilih. Selain itu, dia juga masih dibutuhkan oleh warga desa, sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di tempat sekarang. Meskipun begitu, sebenarnya Namsan sangat sedih karena Suna sudah pergi. Apalagi wajah Suna sangat mirip dengan mendiang anaknya. Di sisi lain, Suna dan neneknya sudah sampai di titik kumpul. Di sana mereka bertemu dengan orang-orang yang bertugas mengantar sampai apartemen. Di sini, Suna bertemu dengan seorang gadis bernama Juye yang ternyata seumuran dengannya. Sama seperti dirinya, Juye dan keluarganya juga diminta untuk tinggal di apartemen karena selama ini mereka hidup di ruang bawah tanah yang sangat tidak nyaman. Setelah berjalan cukup jauh, nenek Suna mulai terlihat kelelahan hingga akhirnya bu guru meminta para tentara untuk mengantar para lansia ke klinik terdekat. Sementara Suna dan Juye akan langsung diantar ke apartemen oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang tentara senior, sebut saja Sersan Kwon. Tapi entah kenapa, Suna agak curiga dengan gerak-gerik Kwon, apalagi setelah melihat codet di belakang telinganya. Di sisi lain, para tentara tadi ternyata tidak mengantarkan nenek Suna ke klinik. Mereka justru mengajak para lansia itu ke tepi jurang dan menghabisi mereka. Namun tiba-tiba, Namsan dan Jiwan melihat kejadian itu ketika mereka sedang berburu. Tanpa buang waktu, Namsan pun langsung menghabisi dua tentara jamet tersebut. Namun tidak disangka-sangka, mereka berdua bangkit lagi seperti zombie dan kembali menyerang Namsan dengan membabi buta. Dalam pertarungan ini, Namsan berhasil menahan salah satu jamet, sedangkan Jiwan justru terlihat sangat kewalahan. Tapi untungnya, jamet itu menginjak jebakan Batman dan membuat kakinya tergantung. Tapi tak disangka, si jamet memotong kakinya sendiri agar terlepas dari jebakan. Setelahnya, dia kembali menyerang Jiwan. Tapi tiba-tiba, ada seorang wanita misterius yang datang membantu mereka. Setelah itu, Namsan mengajak Jiwan untuk menguburkan jasad si nenek sembari mendoakannya agar arwahnya tenang di alam sana. Selepas menguburkan si nenek, Namsan dan Jiwan kembali menghampiri wanita misterius itu yang ternyata adalah seorang sersan pasukan khusus yang bernama Sersan Lee. Lee kemudian mengatakan kalau tentara yang menjadi zombie itu adalah mantan bawahannya di pasukan khusus dan apartemen yang sering disebut-sebut adalah tempat yang sangat berbahaya. Kemudian cerita flashback saat pasukan khususnya sedang mencari orang-orang yang selamat dari gempa untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat itu, mereka menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh karena dibangun dengan semen padang. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengurus tempat tersebut bersama para warga yang selamat dari gempa. Kemudian datanglah seorang dokter ke tempat itu dan ternyata dokter yang dimaksud adalah Yang Gisu. Rupa-rupanya dia berhasil selamat dari gempa. Ajaibnya, dia sama sekali tidak terluka. Padahal di awal film, Gisu dan putrinya tertimpa bangunan rumah sakit. Tidak lama setelah kedatangannya, Lee mulai merasakan kejanggalan di apartemen itu, di mana para remaja menghilang secara misterius. Dan ternyata mereka dijadikan objek percobaan untuk membuat serum zombie agar Gisu bisa hidup abadi tanpa perlu makan dan minum. Selain itu, dokter gila ini juga telah membagikan serum tersebut kepada Kwon CS yang menjadikan mereka mesin pembunuh yang tidak terkalahkan. Lee yang masih punya hati nurani akhirnya memberontak. Sejak saat itu, Lee memilih untuk kabur dari sana karena tidak mungkin mengalahkan mereka semua. Namun kali ini, dia ingin kembali menyelamatkan para remaja dengan meminta bantuan kepada Namsan. Tanpa banyak berpikir, Namsan langsung setuju karena dia juga ingin menyelamatkan Suna. Di sisi lain, Suna dan yang lainnya baru saja sampai di apartemen, di mana mereka langsung disambut oleh Gisu dan warga setempat. Ternyata, Gisu telah diangkat menjadi pemimpin di apartemen dan memiliki hak
untuk membuat aturan bagi semua warganya. Tapi sampai saat ini, para warga belum tahu sifat asli dokter gila ini, karena Gisu selalu berpura-pura baik di depan mereka. Setelah penyambutan selesai, para penghuni baru diberikan kamar pribadi masing-masing, dan seperti yang dikatakan orang-orang, di apartemen itu memang ada sumber air bersih. Di lain pihak, Namsan CS sedang membuat rencana penyusupan ke dalam apartemen. Menurut Lee, satu-satunya cara adalah dengan masuk lewat ruang bawah tanah, tapi Namsan tidak mau bertindak gegabah. Dia justru ingin meminta bantuan dari seorang bos gangster yang sering keluar masuk wilayah tersebut, dan orang itu adalah si Tiger, yang tidak lain adalah musuh bebuyutannya. Namun di waktu yang sama, Tiger dan anggota gengnya ternyata sedang mengadakan tarung ilegal di wilayah Spalen, di mana dia menantang geng musuh yang beranggotakan mantan narapidana. Tapi karena pertarungannya tidak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya dua geng ini pun baku hantam dan saling membunuh satu sama lain. Dalam tawuran ini, Tiger benar-benar terlihat sangat beringas dan brutal, seperti orang yang haus darah. Tapi tiba-tiba Namsan CS datang ke tempat itu. Melihat sosok Namsan, Tiger pun langsung mengungkit masa lalunya, di mana saat itu Namsan dan dirinya adalah atlet tinju profesional terbaik di Korea. Namun pada suatu hari, Namsan membuat Tiger pensiun dari dunia tinju akibat pukulannya yang setara dengan Saitama. Dan tanpa membuang waktu, Namsan CS pun langsung beraksi dengan sangat epik. Hanya dalam waktu 1 menit 69 detik, Namsan CS mampu membabat habis para jamet. Selain itu, mereka bertiga juga berhasil mengeluarkan semua sandera yang diculik oleh gengnya Tiger. Sementara itu, Tiger pura-pura pingsan agar tidak ditempeleng oleh Namsan. Setelah Tiger dan anak buahnya sadar, Namsan menginterogasi mereka satu persatu terkait dengan apartemen itu. Tapi karena tidak ada jawaban yang memuaskan, Namsan pun langsung menempeleng mereka semua hingga menyisakan Tiger seorang diri. Mau tidak mau, Tiger pun akhirnya mengaku kalau selama ini dia telah menculik para anak muda untuk dikirimkan ke apartemen dengan bayaran air bersih. Mendengar itu, Lee dan Jiwon langsung ingin menghajarnya, tapi Tiger berdalih bahwa dia terpaksa melakukan semua itu agar bisa bertahan hidup. Singkat cerita, Tiger akhirnya memberitahu cara masuk ke wilayah apartemen, yang intinya mereka harus berpura-pura mengantar orang-orang yang diculik. Setelah mendengar penjelasan itu, Namsan langsung membogem Tiger sampai pingsan agar tidak bacot lagi. Di sisi lain, Suna mengikuti upacara yang diadakan oleh Gisu. Dalam upacara itu, Gisu memberikan penghargaan kepada para orang tua murid yang anaknya mendapatkan nilai tinggi selama belajar bersama bu guru. Sebagai hadiah, Gisu memberikan makanan, air bersih, serta kamar apartemen yang paling nyaman. Selepas upacara, para murid diarahkan ke lantai atas, sedangkan orang tua mereka harus tetap tinggal di lantai bawah dan hidup secara terpisah. Akan tetapi, orang tua masih boleh bertemu anaknya, asalkan mereka meminta izin terlebih dahulu. Mendengar aturan itu, Suna semakin curiga dengan apartemen tersebut. Setelah para murid naik ke atas, para orang tua diarahkan ke basement, di mana mereka harus bekerja sebagai penyaring air kotor seperti penghuni lainnya. Di sisi lain, Kwon terlihat sedang menguntal seekor tikus hidup-hidup. Ternyata tikus tersebut sudah disuntik dengan serum zombie, sehingga bisa membuat tubuh Kwon semakin kuat. Sementara itu, Suna dan Juye akhirnya masuk ke kelas bersama murid lainnya. Juye terlihat sangat bersemangat, sedangkan Suna malah semakin curiga setelah melihat para murid yang pandangannya kosong, seperti player ML yang low streak sebanyak 40 patang. Selain itu, Suna juga melihat luka di belakang telinga mereka. Singkat cerita, pelajaran pun dimulai. Namun Suna memilih untuk menggambar wajah neneknya, sehingga ditegur oleh ibu guru yang sedang menjelaskan tentang cara mengubah senyuman menjadi saldo dana. Lalu di jam istirahat, Gisu masuk ke kelas untuk membagikan minuman kepada para murid. Tapi ketika murid-murid lain meminum airnya, Suna malah protes karena Gisu tidak berbagi dengan para warga yang tidak tinggal di apartemen. Tidak hanya itu, dia juga masih belum tahu kabar tentang neneknya. Mendengar hal tersebut, Gisu mencoba menenangkannya dan berjanji akan segera membawa nenek Suna ke apartemen, asalkan Suna mau meminum air yang baru saja dibagikan. Namun Suna tetap tidak mau meminumnya. Di sisi lain, Kwon terlihat sedang komplain kepada Gisu karena dua anak buahnya belum juga kembali setelah membunuh nenek Suna. Dia belum tahu kalau mereka sudah tewas di tangan Namsan. Selain itu, Kwon juga membujuk Gisu untuk mempercepat eksperimennya, karena jika tidak, sumber makanan dan air lama-lama akan habis. Kwon membutuhkan serum yang lebih permanen agar bisa hidup selamanya tanpa makan dan minum. Tetapi Gisu memintanya untuk bersabar sedikit lagi. Di waktu yang sama, diam-diam Suna keluar dari kamarnya dan berniat untuk kabur dari sana. Sementara itu, orang tua Juye terlihat sedang marah-marah karena tidak diizinkan bertemu anaknya. Alhasil Gisu pun mengajak mereka ke laboratorium dengan
dengan alasan Juye sedang berada di sana. Tapi sebelum mereka sampai di lab, Suna sudah berada di sana lebih dulu. Di sana Suna menemukan catatan milik Gisu tentang hasil eksperimen yang telah dilakukan dengan mengorbankan ratusan remaja. Dari catatan itu terlihat jelas bahwa Gisu menggabungkan gen manusia dengan gen reptil untuk menciptakan manusia abadi seperti siluman kadal. Namun setiap orang yang menggunakan serum buatannya akan berubah menjadi zombie. Suna juga melihat Juye yang berbaring di meja operasi. Tidak lama setelah itu, Gisu CS masuk ke dalam lab sehingga Suna terpaksa bersembunyi. Suna melihat orang tua Juye yang khawatir dengan keadaan anak mereka, tapi Gisu justru memperlihatkan anaknya yang membuat semua orang terkejut. Ternyata anak Gisu masih hidup, tapi kondisinya mengerikan dengan tubuh yang mirip seperti kuyang. Melihat itu, orang tua Juye semakin ketakutan kalau anak mereka akan bernasib sama. Mereka pun berusaha menyelamatkannya, tapi tiba-tiba Juye mengalami kejang-kejang dan muntah, hingga akhirnya tewas dengan sangat mengenaskan. Tentu saja Gisu sangat marah karena dia kehilangan objek eksperimennya. Akhirnya dokter gila itu mengamuk dan menghabisi orang tua Juye dengan sangat brutal. Setelah itu, Gisu secara tidak sengaja berhasil menemukan Suna. Dokter jamet ini pun menjadikan Suna sebagai objek percobaan berikutnya. Sebelum operasi dimulai, Gisu mengatakan bahwa nenek Suna sudah tewas. Mendengar hal itu, Suna sangat marah, tetapi di saat yang sama, Gisu langsung menyayat leher Suna. Keesokan harinya, Namsan CS sudah sampai di depan apartemen bersama Tiger yang bertugas sebagai petunjuk jalan. Sebelum masuk, mereka diperiksa oleh para tentara dan Tiger mengaku membawa beberapa remaja untuk Gisu. Namun sialnya para tentara itu tidak percaya begitu saja karena biasanya dia mengirim di hari Jumat dan hari itu masih hari Kamis. Mau tidak mau, Namsan CS pun menjalankan rencana kedua, yaitu menerobos gerbang masuk. Mereka langsung diserbu oleh tentara zombie. Jadi tanpa pilihan lain, mereka harus membantai semua zombie itu. Ibu guru melaporkan kejadian tersebut kepada Gisu, tetapi Gisu sedang sibuk mengoperasi Suna. Di waktu yang sama, Namsan CS masuk ke dalam basement untuk membebaskan bawahan Lee yang dikurung oleh Kwon. Namun yang tidak mereka sangka, semua bawahan Lee ternyata sudah berubah menjadi zombie karena overdosis serum eksperimen. Yang lebih parah, lidah mereka berubah menjadi seperti ular. Tanpa pikir panjang, Namsan langsung membantai para zombie tersebut sambil meyakinkan Sersan Lee bahwa mereka sudah bukan manusia lagi. Pertarungan sengit pun terjadi, namun ini bukanlah masalah besar bagi Namsan karena dia sudah berpengalaman gelut dengan zombie di film Train to Busan. Dalam waktu singkat, Namsan CS pun mampu membabat habis semua zombie tersebut. Lalu Gisu mengumumkan lewat speaker agar semua pasukan Kwon bersiap untuk menghabisi Namsan CS. Tapi Namsan sama sekali tidak takut dengan si dokter gila itu. Dia justru dengan lantang menyatakan bahwa dirinya akan membunuh semua orang yang menyakiti Suna. Setelah itu, Namsan CS bergerak ke ruangan lain dan mengambil senjata milik anak buah Kwon yang sudah tewas. Namun sialnya, mereka tiba-tiba dikepung oleh para tentara lain. Alhasil Namsan pun menyuruh Jiwan dan Lee untuk mencari Suna, sedangkan dirinya akan membrutal lagi. 어딨어? 아이. Hanya dengan sekejap mata, Namsan mampu menghabisi ribuan jamet itu dengan sangat mudah. Sementara itu, Jiwan dan Lee terlihat cukup kesulitan karena lawan mereka sangat sulit untuk dibunuh. Namun Lee yang tidak pantang menyerah akhirnya mampu menghabisi mereka dengan sisa peluru yang dia miliki. Setelah itu, Lee hendak menyusul Jiwan yang naik ke lantai atas, tapi tiba-tiba dia dihadang oleh Kwon. Jamet itu lalu mengajak Lee untuk bergabung dengan pihak Gisu, tetapi Lee menolaknya mentah-mentah. Sayangnya, serangan Lee tidak cukup kuat untuk mengalahkan jamet tersebut karena kekuatan Kwon sudah bertambah 2 kali lipat gara-gara serum baru buatan Gisu. Lee berhasil menusuk mata Kwon, tetapi Kwon malah merobek kulit wajahnya sendiri dan cosplay jadi siluman ular. Salah satu matanya juga berubah menjadi mata ular. Setelah ganti skin, dia menjadi semakin kuat lagi dan berhasil membantai Lee tanpa ampun. Di lain pihak, Jiwan menerobos masuk ke dalam ruangan kelas dan langsung menghabisi tentara yang berjaga di sana. Tapi seketika Jiwan terkejut karena semua murid menatapnya dengan pandangan kosong seperti anak kos di akhir bulan. Tanpa pikir panjang, Jiwan pun menodongkan senjatanya dan memaksa Bu Guru untuk mengantarkannya ke ruangan Gisu. Namun sialnya, dia malah dicegat oleh Kwon yang berusaha menghalanginya. Beruntung, Namsan tiba di sana tepat waktu. Dia menyuruh Jiwan untuk menyelamatkan Suna, sedangkan dia akan buy one dengan si jamet ini. Kebrutalan pun tak bisa dihindarkan.
sampai akhirnya Namsan berhasil memenangkan pertarungan itu dengan memisahkan kepala dan tubuh si Jamet. Sementara itu, para murid dan semua penghuni apartemen mulai berhamburan keluar setelah mengetahui kejahatan Gisu. Di waktu yang sama, Gisu baru saja menyuntikkan serum baru hasil eksperimennya ke tubuhnya sendiri. Serum itu adalah hasil dari eksperimen tubuh Suna. Setelah itu, dia berbicara dengan putrinya dan berjanji akan segera menemukan tubuh yang cocok untuknya. Namun tidak lama kemudian, Gisu tiba-tiba merasakan kesakitan dan bercak luka muncul di lehernya. Rupanya Suna tidak pernah meminum air dari apartemen tersebut, sehingga serum yang dihasilkan dari tubuhnya menjadi gagal total. Gisu yang murka pun langsung mencoba membunuh Suna saat itu juga. Namun tiba-tiba Jiwan muncul sambil menodongkan senapannya. Sayangnya, ada anak buah Gisu yang menyerangnya dari belakang dan langsung merampas senjata tersebut. Setelah itu, Gisu menyuruh anak buahnya untuk memindahkan putri kesayangannya ke dalam koper karena dia ingin melarikan diri sebelum Namsan datang. Tidak berselang lama, Namsan akhirnya sampai di lab itu dan langsung menghabisi anak buah Gisu. Sementara itu, Gisu memilih untuk kabur membawa anaknya dan sengaja meninggalkan Bu Guru yang ternyata botak licin. Kemudian dalam kepanikan, Gisu melemparkan granat ke dalam lab. Beruntung Jiwan sempat melindungi Suna dari ledakan tersebut sehingga mereka berdua selamat. Di sisi lain, Lee baru saja sadar dari pingsannya dan segera menyusul Namsan. Gisu yang akan kabur dikepung dan dikeroyok oleh para penghuni apartemen. Namun tiba-tiba wajah Gisu berubah, kulitnya bersisik seperti ular dan membuat semua orang ketakutan. Gisu pun bangkit dan langsung menembaki semua orang yang ada di sana. Namun gara-gara ulahnya sendiri, dia malah kehilangan putrinya yang tidak sengaja tertembak. Tidak lama kemudian, Suna datang dan mencoba menyadarkan Gisu bahwa perbuatannya sangat mirip dengan Dajjal. Mendengar itu, Gisu tidak terima dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Suna. Tapi tiba-tiba akhirnya dokter gila itu pun tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah semuanya selesai, Lee memutuskan untuk tinggal di apartemen itu dan mengurusnya bersama para penghuni yang masih hidup. Lalu hujan turun setelah 3 tahun mengalami kemarau panjang. Namsan, Jiwan, dan Suna memilih untuk kembali ke desa mereka. Tapi sebelum pulang, Namsan mengantarkan Suna ke makam neneknya. Di sana, Suna langsung menangis histeris karena belum rela kehilangan sang nenek. Di akhir film, Namsan, Jiwan, dan Suna terlihat hidup bahagia bersama warga desa yang lain, dan film pun tamat dengan happy ending. Pesan yang bisa kita ambil adalah jadilah ilmuwan yang beretika supaya bisa memberikan dampak kemajuan bukan kehancuran kepada dunia.